Baiklah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu secara face to face walaupun online. Mungkin kalian sudah mengenal saya melalui video perkenalan yang saya upload di aktivitas pertama. Nama saya Huda, saya tutor untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data. Ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Oh iya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan diri untuk mengikuti web yang kedua. Semoga kalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan nanti bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat dan bisa mengerjakan tugas-tugas yang harus dikerjakan dengan baik sehingga memperoleh hasil yang maksimal dan bisa mengumpulkan tepat waktu. Pada pertemuan kali ini ada tiga hal penting yang ingin saya sampaikan, yang ingin kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, materi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana cara memvisualisasikan data menggunakan berbagai macam jenis grafik dan juga bagaimana cara menginterpretasikan data tersebut sehingga kita bisa menyampaikan informasi yang tepat dan mudah dipahami bagi pendengar, bagi pembaca, atau bagi klien jika kalian bekerja di perusahaan, sehingga mereka akan memperoleh informasi yang tepat sesuai dengan yang diinginkan. Oleh karena itu, kita akan mempelajari bagaimana memvisualisasikan data dengan baik, tampilannya menarik, dan data yang disampaikan itu mudah dipahami oleh orang-orang yang membaca ataupun mendengarkan penjelasan kita menggunakan grafik yang kita interpretasikan. Yang kedua, nanti kita akan membahas tentang transformasi data, kenapa mentransformasikan data itu penting, dan bagaimana caranya mentransformasikan data tersebut. Yang ketiga adalah sesi tanya jawab untuk diskusi tentang tugas pertama kalian jika kalian mengalami kesulitan. Baik, selanjutnya saya akan share screen. Langsung saja kita lihat praktikum bagaimana menggunakan RStudio untuk mengolah data, untuk memvisualisasikan data. Aman, Pak. Akan saya jelaskan tentang bagaimana cara menginterpretasikan data tersebut. Baik, tolong konfirmasi apakah kalian sudah bisa melihat screen-nya yang saya share? Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk konfirmasinya. Oke, sekarang coba kita lihat di RStudio. Di sini ada beberapa data default yang sudah disediakan oleh RStudio sehingga kalian bisa melakukan manipulasi data tersebut. Salah satu data set yang disediakan oleh RStudio disebut dengan cars. Jika kalian ketikkan kata cars lalu run, kalian akan memperoleh data set dengan dua kolom atau dua variabel, yaitu variabel speed dan juga distribution. Nah, dalam hal ini kalian bisa mengamati ada berapa banyak observasi. Nah, ternyata kalau kita cek dari tabelnya itu, kita bisa melihat bahwa datanya memiliki 50 observasi dengan dua variabel. Nah, di sini juga ada fungsi string yang kalian ketikkan dengan str, kemudian nama datasetnya dalam hal ini cars, nanti akan muncul informasi tentang data frame, terdiri dari berapa observasi dan terdiri dari berapa variabel. Selain itu, terdapat juga data default yang diberi nama dengan pressure, dengan dua variabel juga yang disebut dengan temperature dan juga pressure dengan observasi sebanyak 19. Jika kalian ingin mempresentasikan data ini atau menjelaskan data ini, memberikan informasi tentang data ini, walaupun data ini masih tergolong data yang kecil karena observasinya sebanyak 19 dengan dua variabel, berarti total terdapat 38 data, masih termasuk mudah, akan tetapi jika menjelaskan menggunakan tabel saja ini akan sulit bagi orang yang mendengarkan atau bagi orang yang kalian ajak bicara untuk memahami data ini tentang apa. Informasi umum secara garis besarnya seperti apa, rata-ratanya berapa, nilai minimalnya berapa, nilai maksimalnya berapa, informasi secara garis besar mungkin sebarannya bagaimana, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalian membutuhkan alat khusus untuk memvisualisasikan data ini sehingga lebih menarik tampilannya dan informasinya akan lebih mudah dipahami juga. Untuk memvisualisasikan data di RStudio, kalian bisa menggunakan fungsi plot, kurung buka nama dataset yang ingin kalian visualisasikan. Seperti ini tampilannya. Nah, di sini saya menampilkan dataset yang kita miliki tadi menggunakan scatter plot. Kalau kalian amati, pada data ini kita bisa melihat lingkaran kecil ini mewakili satu observasi untuk masing-masing variabel, yaitu variabel temperature dan variabel pressure.
Kalau kita lihat, data ini lumayan mudah dipahami ya, karena semakin tinggi pressure-nya, maka temperaturnya juga semakin tinggi, yang menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara variabel temperature dan variabel pressure. Baik, saya beri kesempatan bagi kalian yang ingin memberikan pendapat atau komentar tentang visualisasi data yang telah kita lihat ini tadi. Bagaimana menurut kalian? Coba kalian amati bagaimana dengan data nilai pressure yang semakin tinggi, apakah nilai temperaturnya juga tinggi, bagaimana distribusi nilai-nilai tersebut, apakah visualisasi data ini lebih mudah untuk diinterpretasikan dibandingkan dengan dataset asli yang berupa data frame, apakah ada kelebihan atau tidak. Coba kalian amati di sini bagaimana? Apakah ada yang memiliki pendapat atau masukan? Ya, baik. Kalau kita lihat memang visualisasi data yang dalam bentuk scatter plot ini pastinya lebih mudah dipahami ya dibandingkan dengan distribusi data yang dinyatakan dalam bentuk data frame tadi. Akan tetapi perlu dicatat juga hati-hati dalam memberikan judul untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Jangan sampai terbalik dalam penamaannya, karena dalam plot akan penting sekali sumbu X-nya itu mewakili variabel apa, sumbu Y-nya mewakili variabel apa, sehingga data yang diperoleh tidak salah atau interpretasi yang kalian sampaikan juga tidak salah, sehingga sesuai dengan dataset aslinya. Beberapa catatan lain adalah apakah scatter plot lingkaran kecil yang kalian gunakan itu apakah terlalu kecil, apakah terlalu besar, ketebalannya seberapa, pemberian nama judulnya apakah hurufnya terlalu besar, terlalu kecil. Nah, itu juga hal yang perlu diperhatikan ketika kalian memvisualisasikan data. Kelihatannya tidak begitu penting, tetapi hal itu akan mendukung grafik yang kalian presentasikan itu nanti terlihat lebih menarik, lebih mudah dipahami oleh pembaca. Jika kalian ingin memperoleh informasi lebih detail tentang fungsi-fungsi apa saja yang ada di R, kalian bisa klik konsol di sini, kemudian ketikkan tanda tanya dan ketikkan nama fungsi yang ingin kalian ketahui informasinya. Kemudian enter. Nah, nanti akan muncul pop-up di sebelah kanan RStudio seperti ini. Nah, di sini ada informasi detail tentang fungsi-fungsi yang kalian cari tahu tadi, apakah tentang plot, tentang histogram, variabelnya apa saja, argumen-argumen apa saja yang bisa kalian manipulasi, bisa kalian ganti, penamaan, pengaturan sumbu X, sumbu Y, nilai limit X-nya, nilai limit Y-nya, dan seterusnya. Seperti yang terlihat di sebelah kanan ini, kalian bisa explore secara mandiri, kemudian bisa mempraktekkan untuk memvisualisasikan data yang kalian miliki tersebut. Coba kita visualisasikan data pressure yang kita miliki tadi menggunakan menggunakan plot yang lain, menggunakan histogram. Jika saya ketik histogram, kemudian nama datanya pressure, kemudian saya run, nah muncul error seperti ini. Ayo coba siapa yang bisa mengetahui errornya ini kenapa dan kira-kira solusinya bagaimana? Coba ada yang ingin memberikan pendapat ataupun tanggapan? Coba kalian amati di situ sebenarnya sudah muncul errornya kenapa, dan dengan informasi itu RStudio itu sangat bermanfaat sehingga kalian bisa mengetahui, oh kesalahan saya ada di bagian ini. Oke, mari kita cek data pressure yang kita miliki tadi. Terdapat dua variabel, ya kan, yaitu variabel temperature dan pressure. Kalau kita lihat dataset kita berupa data frame, bukan berupa numerik, sedangkan nilai yang diminta oleh fungsi histogram adalah numerik, sebagaimana yang ditunjukkan oleh pesan error tadi. Oleh karena itu, solusinya berarti kita harus memilih salah satu dari data numerik dari variabel pressure atau temperature. Nah, kalian bisa mengetikkan nama datanya, yaitu pressure, kemudian menggunakan tanda $. Tanda ini digunakan untuk mengambil data yang ada, mengambil bagian data berdasarkan nama kolom yang ada pada dataset yang kita miliki. Nah, tinggal pilih. Misalkan saya memilih data temperature. Kita ketikkan tanda $, kemudian temperature. Kalau kita run, kita akan memperoleh data numerik seperti ini. Nah, coba kita plot menggunakan histogram untuk dataset pressure dengan memilih variabel pressure. Nah, tampilannya akan kita peroleh seperti ini.
Coba kalian amati kira-kira apa informasi yang dapat kita peroleh berdasarkan histogram yang barusan kita plot menggunakan dataset pressure dengan variabel yang bernama pressure. Pak, siapa yang ingin memberikan pendapat atau masukan tentang interpretasi dari histogram yang telah kita peroleh? Kalau kita amati di sini, ini cukup mudah ya kalau kita bandingkan dengan data frame yang kita peroleh tadi. Tadi kita sudah memiliki data temperature dan juga pressure, walaupun nilainya sudah urut juga. Kalau kita cek di sini nilai dengan rentang sekitar 300, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, terdapat 5 observasi dengan nilai temperature sekitar 300. Baik. Selanjutnya coba kita bandingkan visualisasi data menggunakan scatter plot dan juga menggunakan histogram untuk data temperature versus pressure yang sudah kita visualisasikan. Kalau kita amati untuk kasus ini sebenarnya lebih mudah memahami data yang divisualisasikan menggunakan scatter plot dibandingkan dengan menggunakan histogram. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang paham tentang materi yang sudah saya sampaikan. Jika tidak ada, bisa kita lanjutkan. Misalkan sekarang kita ingin memvisualisasikan data dengan banyaknya observasi lebih dari 1000, 2000, 3000, dan seterusnya. Dalam hal ini, terdapat data yang sudah saya siapkan. Kalau kalian lihat, kita memiliki observasi lebih dari 6000 dengan 14 variabel. Nah, informasi ini pastinya sangat banyak ya. Kalau kalian ingin mempresentasikan data tersebut, ini akan sulit jika kalian menggunakan data frame seperti ini. Karena observasinya saja sudah hampir 7000, kemudian variabelnya terdapat 14, banyak sekali informasi yang ada pada dataset ini. Oleh karena itu, kalian bisa memfilter data tersebut sehingga memperoleh observasi yang lebih sedikit atau memperoleh informasi yang relevan saja sesuai dengan kebutuhan kalian. Apakah mungkin informasi yang diperlukan adalah nama dari pegawainya, jenis pekerjaannya atau job title-nya apa, departemennya mana, terus statusnya apakah masih aktif atau tidak, umurnya berapa, gajinya seberapa, dan seterusnya. Perhatikan hasil filterisasi data sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Jadi ini tergantung kebutuhan kalian seperti apa untuk memfilter data dari sekian hampir 7000 observasi itu. Apakah kalian hanya ingin mengambil sampel misalkan 1000 saja, 2000, dan seterusnya. Apakah kalian ingin menggunakan seluruhnya 14 variabel itu ataupun tidak. Misalkan untuk contoh yang ini, saya mengambil nama pegawai dan juga salary saja, kemudian saya melakukan scaling untuk salary. Nah, scaling ini kadang diperlukan, kadang tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, coba kalau kita visualisasikan data berikut menggunakan dua teknik, yaitu scatter plot dan juga histogram. Nanti kita bandingkan manakah visualisasi data yang lebih bagus, yang lebih mudah dipahami, dan lebih mudah diinterpretasikan sehingga informasi yang kita inginkan itu tersampaikan kepada pembaca atau orang yang mendengarkan presentasi kita. Oke, kita perhatikan. Mari kita visualisasikan data yang kita peroleh menggunakan scatter plot sehingga kita memperoleh grafik seperti ini. Apakah ada dari kalian yang ingin memberikan tanggapan tentang grafik yang kita peroleh? Informasi apa yang bisa kita peroleh dari grafik ini? Oke, setelah melakukan pengamatan, nah itu ada yang memberikan masukan di grup chat. Grafiknya tidak jelas, datanya terlalu banyak. Itu betul karena kita tadi mengambil sampel sekitar 1000 observasi, sehingga di sini masing-masing lingkaran mewakili satu observasi untuk variabel yang kita pilih. Dan ini pun kurang informatif karena di sumbu X kita punya indeks ini mewakili apa begitu, iya kan? Dan salary-nya seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengetahui distribusi dari salary para pegawai itu rentangnya berada di mana, nilai minimalnya berapa, nilai maksimalnya berapa, kira-kira ratanya sekitar berapa. Nah, ini akan sulit sekali karena scatter plot di sini datanya itu tersebar di mana-mana sehingga kita sulit untuk merepresentasikan
atau memberikan informasi atau memperoleh informasi secara garis besar dari grafik yang telah kita buat ini. Oleh karena itu, maka kita perlu untuk memvisualisasikan data menggunakan teknik lain agar datanya lebih mudah dipahami dan kita sebagai presenter juga lebih mudah untuk mempresentasikan data tersebut. Oke, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan lagi terkait grafik yang telah kita peroleh? Jadi seperti biasa ya, ketika kalian memvisualisasikan data harus memperhatikan banyak hal, judul sumbu X-nya apa, judul sumbu Y-nya apa, terus apakah grafiknya itu mudah dipahami oleh pembaca, apakah masing-masing dari elemen-elemen pada grafik itu terlihat dengan jelas atau tidak, sehingga kita coba memvisualisasikan data tadi menggunakan histogram. Nah, kita peroleh grafik yang seperti ini. Coba kalau kalian amati, kalian bandingkan grafik yang kita peroleh sebelumnya yaitu scatter plot dengan histogram. Kira-kira manakah yang lebih mudah dipahami? Ya, betul. Ya, ini datanya lebih mudah dilihat ya. Tampilannya juga lebih menarik daripada scatter plot tadi. Masing-masing observasi tersebar di mana-mana sehingga sulit sekali untuk memperoleh informasi yang kita butuhkan. Kalau kalian amati menggunakan histogram ini, kita bisa membaca datanya dengan lebih mudah. Kita bisa mengetahui distribusi salary dari para pegawai itu rentangnya berapa. Kita bisa mengetahui minimal dari gaji pegawai itu berada di bawah 50.000, mungkin sekitar 45.000, dengan gaji maksimal sekitar 250.000. Rata-rata gaji pegawai kita bisa mengatakan ya sekitar 130.000 karena datanya di histogram ini kan lebih condong ke sebelah kiri ya, sehingga data nilai salary yang berada di sekitar 150.000 ke bawah itu jauh lebih banyak. Atau kita ingin memperoleh informasi berapa banyak pegawai yang memperoleh gaji maksimal atau gaji yang lebih dari 200.000. Pada grafik histogram ini kalian bisa lihat nilai yang berada di lebih dari 200.000 itu ada sekitar berapa, itu tinggal kita jumlahkan nilainya. Kalau kalian ingin memperoleh nilai lebih detail ataupun kalian ingin memperoleh informasi lebih jauh tentang dataset kalian tadi, seperti tadi kalian bisa menggunakan fungsi str atau string, kemudian ketikkan nama datanya, kemudian kalian run. Nah, data yang kita peroleh tadi merupakan data frame dengan 1000 observasi terdiri dari 14 variabel. Ada nama lengkap, ada job title, ada department, ada business unit, ada gender, ada ethnicity, ada age, ada annual salary, ada bonus, bahkan ada informasi country dari mana para pegawai itu berasal. Di situ ada United States, ada China, dan seterusnya. Sekarang silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau ada kesulitan tentang materi yang sudah saya sampaikan. Jika tidak ada, misalkan saya memiliki pertanyaan, jika saya ingin mengetahui ada berapa banyak pegawai dengan gaji 150.000 lebih. Nah, kira-kira kalian akan menggunakan scatter plot atau menggunakan histogram berdasarkan visualisasi data yang telah kita pelajari. Ada scatter plot, ada histogram. Yang mana kira-kira? Coba kalian amati baik-baik, yang lebih informatif mana, yang bisa memberikan kita informasi yang tepat mana. Apakah scatter plot atau histogram? Ya, betul. Di situ ada yang sudah menjawab menggunakan histogram. Seperti yang kita sampaikan tadi, dengan data histogram ini, kita sudah memperoleh, kita bisa memberikan, kita bisa menemukan informasi yang tepat berdasarkan histogramnya. Tinggal kita cek yang 150.000 lebih itu tinggal kita hitung saja. Di situ sekitar berapa? 150 ada sekitar 100, kemudian sampai 250.000 itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bins ya, sehingga kita totalkan saja jumlahnya ada berapa begitu. Oke, baik. Misalkan kalian ingin menskalakan data yang kalian peroleh tadi karena mungkin ingin melakukan analisis lebih lanjut, itu bisa kalian lakukan di RStudio. Jika yang belum familiar dengan RStudio, itu banyak buku tentang penggunaan RStudio yang mudah
dipelajari. Jika kalian nanti menemukan kesulitan, boleh menghubungi saya ya. Oke, salah satu cara memvisualisasikan data yang lain selain scatter plot dan histogram tadi adalah box plot, seperti yang terlihat pada grafik berikut ini. Jadi kita memiliki scatter plot, ada histogram, dan ada box plot. Gitu ya. Dari ketiga itu tergantung kebutuhan kalian. Kalian lebih membutuhkan scatter plot, histogram, atau box plot. Jadi masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan, tergantung dari dataset yang ingin kalian visualisasikan. Oleh karena itu yang menjadi catatan penting tidak hanya bagaimana cara memvisualisasikan datanya, tetapi juga grafik yang seperti apa yang kalian gunakan untuk visualisasi data. Nah, coba kalian amati box plot ini. Pada bagian bawah merupakan nilai minimum, kemudian garis bawah ini merupakan kuartil pertama, garis tebal tengah ini merupakan median atau kuartil kedua, dan garis yang ketiga ini merupakan kuartil ketiga. Nah, yang paling atas ini merupakan nilai maksimum. Box plot juga disebut dengan whisker plot karena memang di sini ada whisker atas dan juga ada whisker bawah yang menyerupai dengan kumis ya, sehingga disebut dengan whisker plot. Jadi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, tergantung kebutuhan apakah kita menggunakan box plot, scatter plot, atau histogram. Itu menyesuaikan dengan kebutuhan kita, menyesuaikan dengan dataset yang kita miliki. Pada box plot ini kita bisa cek juga apabila terdapat outliers atau data pencilan. Data yang nilainya sangat kecil atau sangat besar yang berbeda dengan nilai-nilai yang lain. Jika kalian ingin memperoleh informasi secara detail tentang 5 nilai penting yang ditampilkan oleh box plot tadi, kalian bisa menggunakan fungsi summary yang disediakan oleh RStudio. Ketik saja summary, kurung buka, kemudian nama dataset yang kalian gunakan, kemudian kalian run. Nah, di situ nanti kalian akan memperoleh nilai detail tentang berapa nilai minimumnya. Di sini diketahui 40.063, kemudian kuartil pertamanya yaitu 71.430, ada nilai median, ada min, ada kuartil ketiga, dan juga ada nilai maksimum yaitu 258.498.000. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin mengetahui nama-nama pegawai? Kalau tadi kan kita sudah memunculkan plot di mana kita hanya merepresentasikan salary dan juga banyaknya pegawai yang memperoleh salary tersebut. Jika kalian ingin memperoleh nama-nama detail dari nama pegawai dan berapa gajinya, misalkan kalian hanya ingin mengetahui 10 orang pertama, ya kalian bisa mengecek pada plot. Fungsi plot itu kalian bisa menambahkan variabel-variabel khusus, misalkan hanya mengikutkan 10 orang pertama. Begitu juga dengan salary 10 orang pertama. Kalau kalian plot, hasilnya nanti akan seperti ini. Itu ya, kalian bisa cek seperti ini jika mengikutkan nama dari nama pegawai, begitu juga dengan salary yang ingin kalian tampilkan. Sehingga tergantung dengan analisis yang kalian butuhkan, informasi apa saja yang kalian butuhkan. Jadi kalian harus bijak memilih apakah menggunakan scatter plot, menggunakan histogram, ataupun menggunakan box plot. Sehingga informasi yang kalian presentasikan itu memang informasi yang dibutuhkan. Jadi sesuai dengan apa yang kalian inginkan atau yang dibutuhkan oleh pembaca. Sehingga informasi relevan saja yang perlu kalian visualisasikan dan presentasikan menggunakan grafik. Jadi beberapa catatan penting ketika kalian ingin memvisualisasikan dan merepresentasikan data, yaitu satu, pilih grafik yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan, apakah scatter plot, histogram, box plot, atau jenis yang lainnya. Ada pertanyaan tentang materi yang sudah saya sampaikan sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya? Masih aman, Mbak. Oke, baik, kalau begitu kita lanjutkan materi yang selanjutnya tentang transformasi data. Kita akan membahas tentang kenapa transformasi data itu penting dan apa fungsinya ketika kita memvisualisasikan data dengan melakukan transformasi data terlebih dahulu. Transformasi data ini penting karena kalian akan menemui berbagai macam jenis data yang salah satunya bisa jadi data, katakanlah kalian memiliki 100 data. 90 data itu nilainya sangat kecil, 0 sampai 10, dan 10 data sisanya itu besar sekali, sekitar 90 sampai 100. Jika kalian plot, distribusi datanya nanti akan mengumpul di sebelah kiri.
karena nilai yang kecil itu sangat banyak. Nah, belum lagi apabila nilai-nilai observasinya itu tadi ternyata nilainya sama, mirip atau bahkan sama, akan terjadi overlap. Sehingga kalian akan sulit untuk mengetahui berapa banyak data yang overlap itu jika kalian tidak melakukan transformasi data sebelum memvisualisasikan data tersebut menggunakan grafik. Oleh karena itu, kalian perlu mempelajari berbagai macam teknik transformasi data sebelum kalian memvisualisasikan data, sehingga grafik yang kalian peroleh dari hasil visualisasi data tersebut terlihat lebih bagus, kemudian lebih mudah dipahami, interpretasinya juga lebih mudah, sehingga kita memperoleh informasi relevan yang memang kita butuhkan berdasarkan hasil visualisasi data tersebut. Oke, salah satu contoh yaitu transformasi logaritma. Misalkan saya memiliki data yang nilainya 10, 100, dan 1000. Menggunakan logaritma, kita transformasikan, kita akan memperoleh nilai log dari 10 yaitu 2,3 sekian, log 100 yaitu 4,6 sekian, dan log dari 1000 yaitu 6, sekian. Nah, jika kalian ingin cek kembali hubungan antara logaritma, itu yang memiliki hubungan timbal balik adalah eksponen. Sehingga kalau kalian ingin ngecek data ulang hasil transformasinya, kalian bisa menggunakan fungsi exp atau eksponen kurung buka nama data kalian, dalam hal ini log data, kemudian kalian run. Nanti kalian akan memperoleh nilai asli kalian tadi. Oke, selanjutnya coba kita plot data yang sudah disediakan A, yaitu data yang disebut dengan animals. Data ini memiliki 28 observasi dengan dua variabel yang disebut dengan body dan brain. Kita akan mencari hubungan antara body dan brain dari data animals. Di situ ada nama binatangnya, mountain beaver, ada cow, ada grey wolf, ada goat, ada guinea pig, dan seterusnya. Nanti kita akan membandingkan hasil visualisasi data asli dengan data hasil transformasi. Kemudian kita bandingkan manakah hasilnya yang lebih bagus. Apakah grafik hasil visualisasi dari data asli atau data yang sudah kita transformasikan. Oke, kalau kita ambil transformasi logaritma dari data animals tadi, misalkan kita ambil data body, kita akan memperoleh nilai seperti ini. Gitu ya. Di situ hasil transformasi menggunakan logaritma. Kemudian setelah itu coba kita akan membandingkan hasil visualisasi antara data asli dengan data hasil transformasi logaritma. Manakah yang lebih baik? Coba kalau kalian membuat tebakan, kira-kira hasil yang lebih menarik menggunakan transformasi logaritma atau tidak? Nah, untuk mengkonfirmasi jawaban kalian, coba kita cek kita cek hasil visualisasi data tanpa transformasi logaritma. Seperti kalian lihat di sebelah kiri, kita mengetahui ada banyak hasil observasi yang overlap tuh, yang tumpang tindih. Datanya menjadi satu karena nilainya berdekatan, sehingga kalau kita visualisasikan, datanya menjadi menumpuk seperti itu. Nah, ini kan akhirnya sulit bagi kita. Bagaimana? Ya, akhirnya kan sulit kalau kita mengamati berapa banyak. Judulnya ada brain and body weight for 28 biasa. Ya baik. Berarti kalau kita cek di situ kan akan sulit merepresentasikan data ini karena ada banyak sekali data yang overlap. Oleh karena itu kita harus menemukan solusi. Kita harus memvisualisasikan data ini dengan cara lebih baik. Nah, salah satu caranya kalian bisa menerapkan transformasi logaritma sehingga sebaran data yang ada nanti akan range-nya akan lebih mengecil dibandingkan data asli yang range-nya sangat besar dari 0 sampai 80.000, ya kan? Nah, coba kita gunakan data hasil transformasi logaritma dan kita lihat grafiknya seperti apa. Nah, ini merupakan visualisasi dari data setelah kita melakukan transformasi logaritma. Seperti kalian lihat, sekarang datanya itu range-nya dari negatif 1 sampai 5, range-nya lebih kecil dibandingkan data asli. Ya, betul, sehingga datanya lebih mudah diamati, tidak ada lagi hasil observasi yang overlap satu sama lain, sehingga kita lebih mudah untuk melihat hasilnya dibandingkan dengan grafik sebelumnya
yang seperti ini terdapat banyak sekali hasil observasi yang overlap, sehingga kita tidak tahu berapa banyak animals, berapa banyak binatang ataupun hasil observasi yang ditunjukkan oleh grafik ini, karena memang terlalu banyak data yang overlap atau tumpang tindih. Oleh karena itu, kita memberikan solusi dengan grafik yang seperti ini, yaitu menggunakan hasil transformasi logaritma. Misalkan kita ingin mengetahui dari hasil grafik ini, kita bisa mengetahui juga ternyata terdapat 3 binatang yang nilainya agak berbeda dengan yang lain. 3 binatang ini berat badannya semakin membesar, tetapi ternyata ukuran brainnya itu tidak lebih besar, tidak membesar. Contohnya 3 binatang ini, ya kan? Jika dibandingkan dengan binatang sebelumnya yang ternyata memiliki ukuran otak yang lebih besar, tetapi dengan berat badan yang lebih kecil. Nah, sekarang muncul pertanyaan, jika kalian ingin melakukan analisis lebih lanjut, nah, 3 binatang yang memiliki ciri khas seperti ini tadi dengan berat badan semakin besar, tetapi dengan ukuran otaknya tidak semakin besar, ini binatang apa saja? Nah, kalian bisa melakukan menambahkan, bisa memperolehnya dengan plot baru dengan menambahkan beberapa informasi tambahan. Nah, seperti ini. Lagi-lagi ini kita memerlukan data yang sudah menggunakan transformasi logaritma sehingga mempermudah bagi kita untuk melihat nama-nama binatangnya. Tadi 3 binatang yang memiliki ciri khusus dengan berat badan yang sangat besar tetapi dengan ukuran otak yang lebih kecil dibandingkan gajah Afrika dan Asia, yaitu ternyata adalah binatang dinosaurus. Jadi 3 ini tadi ya. Kalau kalian amati, 3 ini tadi merupakan hasil observasi di mana berat badannya sangat besar tetapi ukuran otaknya tidak menjadi yang paling besar dibandingkan dengan binatang lain. Oke, jika tidak ada pertanyaan, silakan jika ada pertanyaan atau tanggapan tentang hasil visualisasi data kita. Tidak ada? Baik, jadi terlihat ya, itu tadi fungsinya kita melakukan transformasi logaritma agar hasil visualisasi data yang kita miliki itu lebih mudah untuk diinterpretasikan. Tampilannya juga lebih menarik, sehingga data-data yang ingin kita presentasikan itu dapat lebih mudah dipahami, dapat lebih mudah dilihat, dan tidak membingungkan. Gitu. Jika tidak ada pertanyaan, silakan jika ada pertanyaan. Tidak ada? Baik, jika tidak ada, saya lanjutkan ke transformasi yang selanjutnya, yaitu transformasi akar kuadrat. Sesuai dengan namanya, fungsi yang relevan pada R disebut dengan SQRT atau square root. Square root, kemudian kurung buka, data. Nah, kalau kita melakukan transformasi akar, data kita tadi kan 10, 100, 1000. Ya kan? Sekarang kita transformasi dengan akar kuadrat, kita peroleh akar dari 10, yaitu 3,162278, dan akar 100 yaitu 10, dan akar 1000 yaitu 31,622777. Baik, selanjutnya yaitu transformasi kebalikan, yaitu 1 per data, sehingga kita peroleh 1 per 10 yaitu 0,1, 1 per 100 0,01, dan 1 per 1000 0,001. Oke, transformasi yang selanjutnya yaitu transformasi Z-score. Transformasi ini digunakan untuk menghitung Z-score, cara mengurangkan nilai rata-rata dan membaginya dengan deviasi standar. Nah, transformasi ini nanti akan penting kalau kalian mempelajari tentang probability atau peluang dan tentang distribusi normal baku. Karena untuk bisa membaca tabel dari Z-score, kalian harus mentransformasikan datanya terlebih dahulu. Misalkan kita memiliki data 10, 20, 30, 40, dan 50. Dengan menggunakan rumus Z-score, yaitu data dikurangi dengan rata-rata data dibagi dengan standar deviasi, kita akan memperoleh Z-score-nya sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang transformasi polinomial. Nah, seperti namanya, transformasi polinomial itu ada transformasi polinomial kuadratik, pangkat 3 ke pangkat 4, dan seterusnya. Misalkan kita menggunakan polinomial kuadratik, yaitu data yang kita peroleh tadi kita pangkatkan 2, 1 pangkat 1 yaitu 1, 2 pangkat 2 yaitu 4, dan seterusnya.
Transformasi yang selanjutnya yaitu transformasi kategorikal untuk merubah kategori yang berupa variabel atau huruf menjadi angka atau sebaliknya. Transformasi yang terakhir yaitu transformasi box yang memerlukan package yang disebut dengan MASS, sehingga kalian harus menginstal package MASS dulu seperti ini jika ingin menggunakan transformasi box dengan fungsi box yang ada di RStudio. Kalian tidak perlu memahami rumus di balik box ini karena ini bukan bagian kalian untuk mempelajari, cukup tahu saja. Begitu juga tentang grafik-grafik ini. Box ini nanti akan diperlukan jika kalian mempelajari tentang probability, tentang linear regresi yang akan kalian pelajari pada materi-materi selanjutnya. Sekian untuk materi transformasi data. Apabila ada yang ditanyakan, cukup menarik penjelasan dari Bapak. Oh iya, terima kasih. Yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kesulitan tentang materi yang sudah saya sampaikan? Jika boleh memberikan tanggapan atau yang lainnya. Dan jangan lupa untuk tugas 1 harus dikerjakan dengan semaksimal mungkin karena merupakan salah satu persyaratan untuk lulus mata kuliah analisis dan visualisasi data. Untuk tugas pertama, ya? Saya kira karena di kegiatan belajar 3 itu masih belum membahas tentang R, tentang RStudio, saya kira masih menggunakan rumus manual, Pak. Oh begitu. Berarti harus saya ganti nanti menggunakan RStudio, Pak, ya? Iya, karena mata kuliah kita kan mata kuliah praktik, sehingga untuk menjawab juga harus menggunakan RStudio. Kalau tidak, walaupun jawaban kalian nanti benar tapi menggunakan cara manual, ya nanti nilainya 0. Oleh karena itu silakan coba dikerjakan menggunakan RStudio. Jika nanti mengalami kesulitan atau perlu tanya atau konsultasi kepada saya, silakan kirimkan pesan melalui e-learning sehingga nanti akan saya bantu semaksimal mungkin, begitu. Jadi saling membantu, saling mengingatkan dengan temannya. Deadline-nya tanggal 6 Mei, hari Senin minggu depan, pukul 3 sore. Begitu ya. Jadi jangan sampai ada yang telat mengumpulkan tugas. Dikerjakan secara maksimal agar nanti bisa lulus dengan hasil yang memuaskan. Silakan, ada yang masih ingin ditanyakan atau dikonsultasikan terkait dengan tugas pertama? Itu yang penting jangan lupa segera dikerjakan ya, sesegera mungkin agar nanti hasilnya maksimal ya. Baik, itu ya pesan saya, pokoknya tugas harus dikerjakan sesegera mungkin. Jika menemui kesulitan bisa segera dikonsultasikan ke saya, nanti bisa saya bantu semaksimal mungkin agar kalian hasilnya juga bagus. Jadi tidak saya untuk tugas belum saya kerjain, Pak. Besok soalnya minggu kemarin saya lagi ada audit di kerjaan saya. Oh iya. Sempat saya baru buat mapel yang lain aja. Ya, tidak apa-apa ya. Tapi yang penting segera direncanakan mengerjakannya kapan sehingga nanti tidak telat mengumpulkan. Karena deadline-nya ini tinggal beberapa hari lagi. Jadi khawatirnya kalau mengerjakan di belakang-belakang, nanti kalian menemui kesulitan, kalian bingung mau konsultasi, waktunya sudah nggak cukup. Apalagi kalau misalkan weekend Sabtu Minggu, apabila saya pas pergi gitu kan, saya tidak bisa ngecek tuh ada pesan masuk atau tidak di e-learning. Jadi dikerjakan secepat mungkin lebih baik gitu ya, biar nanti hasilnya maksimal. Silakan, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih untuk hadir di web yang kedua hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik, dapat belajar dengan baik, dan bisa mengumpulkannya tepat waktu. Semoga hasilnya maksimal. Baik, selalu semangat untuk kalian semua. Selamat mengerjakan tugas dengan baik. Semoga hasilnya juga memuaskan. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan dikonsultasikan ke saya. Sekian untuk hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya, Pak, dan ilmunya. Iya, sama-sama. Izin keluar ya, Pak? Iya, boleh. Semoga Indonesia menang, Pak. Siap. Amin.
Oke, Pak. Baik, Pak. Oke.